Aku tahu, sebagian besar dari kalian pasti sedang merasakan kekecewaan. Kita kecewa karena Bapak Joko Widodo memaafkan manusia yang paling busuk di antara RRZ. Itu pikiran kita kan? Jujur, Opung Parbela kecewa. Opung Parbela marah besar. Coba bayangkan kalian, berapa banyak WA masuk sama Opung Parbela. Berapa banyak, bukan cuma kolom komentar, WA. Opung Parbela, kami kecewa, kami sedih. Pokoknya Opung Parbela, kalau misalnya Rismon sampai dapat SP3, kami tidak akan pernah dukung Jokowi, dan kami tidak akan pernah lagi masuk ke PSI. Manusiawi. Manusiawi, ya. Tapi aku mau katakan sama kalian, ya, ini berita sesungguhnya. Kalaupun Rismon mendapatkan maaf daripada Bapak Joko Widodo, dia akan tetap di penjara. Kalaupun dia mendapatkan RJ, dia tetap masuk penjara. Kalaupun dia terbit SP3, dia tetap masuk penjara. Mana bisa orang dapat SP3 di penjara, Pak? Namanya aja surat perintah penghentian penyidikan. Aku bilang sama kalian, walaupun dia mendapatkan maaf daripada Bapak Joko Widodo, tapi dia nggak akan pernah mendapatkan maaf dari YouTuber Nusantara. Lewat laporan Bang Bill Offside, apapun ceritanya, ya, tidak akan pernah mundur. Nggak akan pernah mundur, ya. Kalian kira, ya, ini persoalan main-main, ya. Kalian kira laporan Bang Bill Offside bersama dengan YouTuber Nusantara ke Polda Metro Jaya itu main-main? Laporan mengenai S2 Rismon dan juga S3-nya Rismon di Yamaguchi, Jepang itu main-main. Kalau main-main, ngapain orang yang bernama Joshua Sinambela, Bill Offside, dan juga Roni Teguh saat ini sedang di Jepang? Sekarang sedang di Jepang. Di Yamaguchi. Makanya aku bilang sama kalian, kalau Bapak Joko Widodo bisa kasih maaf, kami yang 40 orang ini agak susah untuk memaafkan Rismon. No way. Kami pastikan kau masuk penjara. Ini buktinya, ini. Sabu ini. Nah, ini kalau kita makan sepuasnya. Guys, ada beberapa hal yang aku rasa agak lucu ya dengan pernyataan komentator di kolom komentar Bang Bill Offside. Pertama soal apa sih motivasi untuk terus melaporkan Rismon? Bukankah dia sudah minta maaf sama Pak Jokowi? Ada juga yang komentar, udahlah Bang Bill maafin Rismon Senipar, Pak Jokowi aja udah maafin kok. Dan beragam komentar yang seolah-olah pergerakanku bersama Bang Joshua dan juga Roni Teguh ke Yamaguchi Jepang itu dinilai terlalu berlebihan. Mau cari popularitas lah dan sebagainya. Ya sebagai opini aku hormati itu pernyataannya. Sebagai bagian dari orang mau menilai apapun, kita sekali lagi menghormati itu. Tapi gini, aku mau tegaskan buat kawan-kawan bahwa persoalan Pak Jokowi dengan Rismon itu persoalan personal. Itu pelanggarannya Rismon yang menghujat, mengkritik, menghina, memfitnah, menjatuhkan Pak Jokowi. Dan itu urusannya dengan Pak Jokowi. Yes. Kalau dia melebar ke masyarakat secara umum, ya tentu karena berkaitan dengan orang yang nggak sudi, ada patronnya, ada panutannya yang kemudian dihina-hina. Sudah itu hal yang wajar, guys. Ya. Ingin sanggul rendah yang cantik mudah? Ciput pita jaring hitam ini Guys. Tapi sekali lagi itu perkara. Sebentar dulu, kok ada iklannya? Jangan kaku kali kalian. Masa kaku kali kalian mendengarkan berita yang menyenangkan ini? Kecewa boleh, tapi ingat, ya Rismon akan lebih kecewa karena apa? Percuma dia minta maaf sama Bapak Joko Widodo. Kok dia masuk penjara? Lanjut. Personal, urusan Pak Jokowi dan urusan Rismon Senipar. Dan semua berakhir ketika sudah ada RJ, sudah ketika ada perdamaian. Sebagai manusia yang penuh dengan kekhilafan dan kealpaan, tentu Pak Jokowi memaklumi seorang Rismon. Tapi ingat, Rismon dalam kacamata kami tidak hanya kacamata para pendukung Pak Jokowi, ya, tapi kacamata publik, insan akademik. Mereka-mereka yang dalam kehidupan sehari-hari melihat ada potret buram yang dilakukan oleh Rismon ketika dia melegalkan cara membuat pernyataan-pernyataan atas nama dunia kampus, atas nama doktor, atas nama alumni Jepang, yang ternyata dalam pandangan kami ini bermasalah. Nah, ini masalah publik, ini masalah sosial, ini masalah pendidikan, ini masalah hukum. Ini bukan masalah Bang Bill, ini bukan masalah Bang Joshua, bukan masalah Roni Teguh terhadap Rismon. No, tapi ini masalah publik terhadap Rismon, dan Rismon harus bertanggungjawabkan itu. Sayangnya Rismon sudah mengakui salah terhadap Jokowi's White Paper. Rismon mengakui salah terhadap urusan Gibran Endgame. Tapi dia belum mengakui apakah dia benar-benar pemilik ijazah palsu atau pemilik ijazah asli. Ya. Apakah benar dia alumni Yamaguchi Jepang.
itu dia harus bertanggungjawabkan. Kalau dia sudah mengumumkan ke ruang publik bahwa benar dia tidak pernah lulus di Yamaguchi dan benar dia tidak pernah menjadi doktor di Jepang, dan diakui bahwa dia memalsukan ijazah, bisa saja aku secara pribadi juga akhirnya kemudian tidak melanjutkan kasus ini, melainkan menyerahkan semua ke pihak yang berwajib. Karena itu sudah pelanggaran di depan mata. Apakah kemudian polisi akan diam ketika melihat ada orang yang melakukan pelanggaran? Dan urusannya bukan urusan Bang Bill, tapi urusannya urusan hukum. Tapi selama dia mengelak dan dia mempertahankan bahwa yang kita tuduhkan itu tidak benar, ya kalau begitu kita harus buktikan. Nah, buktinya harus di meja pengadilan. Nggak bisa memaafkan, nggak bisa dengan meng-RJ-kan. Ya. Yang bisa adalah ini harus diproses secara hukum. Betul. Nanti kalau kemudian akhirnya aku yang keliru, aku yang salah, dan apa yang kami lakukan sampai ke Yamaguchi ini sesuatu yang buruk, maka tentu aku akan mempertanggungjawabkan kesalahanku karena menuduh Bang Rismon yang bukan-bukan. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk urusan Bang Rismon, ketika berurusan dengan Pak Jokowi itu urusan personal. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan ijazah Yamaguchi-nya yang kemudian kita tuduh dan kita laporkan ke pihak yang berwajib, itu urusan publik. Yes. Itu urusan akademik. Itu bukan urusan personal. Besok aku cabut, tetap tidak akan menghilangkan substansi bahwa seorang Rismon Senipar itu masih diduga sebagai pemilik ijazah palsu. Iya. Tapi kalau Rismon dan juga Pak Jokowi kemudian berdamai, berarti sudah ada penegasan bahwa orang yang menjadi titik sentral sebagai penuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sudah mengatakan dan sudah memastikan ijazahnya Pak Jokowi asli, maka gugurlah semua perspektif Roy Suryo, Tifa, atau pihak-pihak yang menggunakan teori cocoklogi untuk memfitnah Pak Jokowi. Iya, jadi itu ya situasi lagi di Jepang, bukan lagi di Brastagi, bukan. Bukan lagi di Batu Malang, bukan. Dan bukan juga di Puncak Jayawijaya, bukan. Itu lagi di Jepang. Jadi Rismon minta maaf ya kalau kau tidak masuk penjara ya. Jujur Mon, ku bilang sama kau ya Rismon ya. Jujur, ya jujur. Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang rela kau tidak masuk penjara. Banyak yang kepingin kau masuk penjara. Sama sekarang Opung Parbelak dan juga banyak ini yang nonton ini kepengen Roy Suryo dan juga Tifa masuk penjara. Begitu juga kami kepingin sekali melihat kau masuk penjara. Gak bisa lewat jalur Bapak Joko Widodo, jalur YouTuber Nusantara. Gak selamat kau Rismon, gak selamat kau. Kau kira ya pergi ke Jepang itu uang dari mana kalau nggak uang sendiri? Kau kira pergi ongkos pergi ke Jepang itu cukup 100-200 ribu? Kayak kau cuma Jakarta Solo. Enggak, Mon. Enggak, aku tahu. Ongkos ke Jepang itu biar tahu kau Rismon, PP 20 juta. Dari mana aku tahu? Aku kan hampir ikut, cuma nggak ada uangku. Betapa malang nasib Opung Parbelak dan juga Agri Fanani yang nggak bisa pergi ikut ke Jepang. Cuman mau dibilang nggak ada duit ya kan? Jadi tahu, makanya aku bilang satu orang paling tidak Rismon, satu orang itu membutuhkan dana paling tidak ya untuk tiket pesawat, apalagi musim musim liburan begini kan, untuk tiket pesawat, hotel, makan, karena makan di sana mahal-mahal, hotel mahal-mahal di sana, ya satu orang itu bisa menghabiskan sampai 60 juta. Bayangkan kau Rismon, 60 juta Rismon. 3 orang 60 kali 3 orang itu 180. Itulah kali sudah niat Rismon. Kalau main-main ngapain pergi orangnya? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bang Bill, Yosua Sinambela, dan juga untuk Roni Tugu. Kami nantikan kabar kehadiran kedatangan kalian kembali ya dari Jepang ya. Tapi nggak usah ajak kakek Sugiono. Nggak usah diajak aja. Kalau Maria Ozawa boleh lah. Siapa Maria Ozawa, Pung? Perdana Menteri Jepang. Kayaknya nggak itu namanya, Pung. Iya ya. Aduh, minta maaf. Gak ingat aku, gak apa lagu nama Perdana Menteri Jepang. Cuman itu yang terlintas di otakku, gak tahu entah kenapa tiba-tiba keluar nama itu. Maria Ozawa, alias Miyabi. Jadi Rismon, ya, jadi ini sebelum sebelum kulanjutkan, ya, aku sangat menyayangkan karena kau Rismon kemarin itu pergi ke Solo. Kenapa jadi kau yang duluan daripada aku? Ini pengumuman ya, pengumuman. Untuk Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara, ya, kita akan merayakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama. Bayangkan kalian, baru umur 1 tahun, sanggup memenjarakan orang. Opung Parbelak, kau jangan kasih harapan palsu. Ku bilang sama kalian, tidak akan pernah mungkin effort yang begitu besar ketika mereka pergi, ya, ke Jepang, ya, itu kami bermain-main, tidak. Kami tidak akan pernah memberikan angin segar. Kami tidak akan pernah memberikan harapan palsu. Tidak. Sama sekali tidak, Roma. Tidak, Roma.
Aduh, sia-sia nih yang pergi ke Solo. Nah, jadi Opung Power Belak mau ngasih tahu sama kalian ya, bahwasanya kita akan mengadakan acara ini sudah fix ya, bahwasanya hari ulang tahun YouTuber Nusantara bersama dengan netizen Nusantara akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo yang akan acara akan diadakan pada tanggal 4 April, ingat ya, hari Sabtu 4 April 2026. Di mana akan diadakan? Diadakan di Hotel Sunan di Kota Solo. Alamatnya cari sendiri, udah bisa kalian googling itu. Hotel Sunan Solo, capek aku ngitiknya di bawah. Acara dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai ya, sampai kita capek karaokean. Bayangkan kalian hari ulang tahun bersama halal bihalal dalam rangka merayakan Idul Fitri bersama dengan Bapak Joko Widodo. Coba bayangkan kalian betapa meriahnya acara ini. Ya, dan juga ya Kak, aku mau bilang sama kalian, untuk acara ya, untuk menghadiri acara tersebut ada reservasi ya, itu sebesar 250.000 per orang. Ingat ya, 250.000 per orang. Boleh lebih. 250.000 itu bukan untuk penginapan. 250.000 itu untuk biaya makan siang dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian kepingin ya, untuk saat ini yang daftar sama Opung Power Belak itu ada 15 orang. Ya, ini hanya dibatasi sebanyak 150 orang. Bukan, 300 orang, sorry. 300 orang, tapi kuotanya tinggal 150 orang. Bayangkan kalian. Bayangkan kalian baru diumumkan 3 hari, 150 orang sudah mendaftar. 150 orang sudah mendaftar. Memang ada di situ YouTuber Nusantara dan juga lain sebagainya. Tapi itu bisa kalian bayangkan, ke 300 orang, Wak. 300 orang dibatasi. Ya, cepat buruan kalian ikut, kalau mau ikut daftar sekarang ya, langsung registrasi ya. Karena apa? Karena kita mengadakannya di hotel, bukan di pinggir jalan kayak si Rismon lagi live sama si Michael Sinaga. Live di pinggir jalan. Kita mah bikinnya di hotel. Oke, ya jadi bisa dikatakan ya ini akan sangat berkesan karena kita akan disuguhi dengan berbagai macam acara yang luar biasa. Wow! Dan bagi kalian yang tidak memiliki kesempatan, mungkin kalian lagi di luar negeri, lagi ada acara lebaran, ya ada acara keluarga, ya mana tahu kalian mau berkontribusi, ya Opung Power Belak tidak melarang, bahkan menganjurkan. Di sebelah kanan bawah ini ada nomor rekening. Seberapapun kami terima, mau 10.000, 20.000, 10 juta, 20 juta, kami terima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Nggak apa-apa. Kalaupun hanya 20 juta, nggak apa-apa. Kalaupun hanya 50 juta, kami pun ikhlas, nggak apa-apa. Bagi kami, ya, jumlah tidak masalah. Aduh, Rismon, malangnya nasibmu. Tahu kalian, kemarin ngobrol-ngobrol lah. Si Michael Sinaga bersama dengan Roy Suryo, ya kan? Mulailah mereka mengarang-arang ini. Mengarang-arang, apa dibilangnya? Bahwasanya Rismon itu adalah orang yang disusupkan. Orangnya Jokowi yang disusupkan ke dalam tim mereka. Lapet, ku bilang sama kau, kalau memang disusupkan, kenapa harus kami laporkan lagi? Meleset orang ini. Susah sekali, berbulan-bulan. Kalau menteri memang sibuk, banyak kerjaannya. Kalau wapres kita kan nggak ada kerjaan. Oh gitu ya? Iya. Makanya kayak bulan ya? Iya, bisa terima cebokan Nusantara. Iya. Kita wapres kalau bisa terima cebokan Nusantara itu kerjaannya Iya, apa? tapi Gitu. sekarang ini jadi banyak beredar, Pak. Apa itu? Jadi banyak beredar teori bahwa Bang Rismon ini memang saat menjadi 12 terlapor juga disusupkan oleh seseorang. Sebentar dulu. Belum selesai dari masalah Cibokers Nusantara itu. Lanjutkanlah dulu kalau berani kau. Udah nggak berani lagi dia bilang. Bilang dulu, bilang. Lanjutkan. Agak berhati-hati dia sekarang ngomong. Udah aku bilang sama kalian, YouTuber Nusantara itu sudah menjadi momok bagi banyak orang. Maaf, bukan kesombongan, tapi ini adalah panggilan, ya. Ini adalah sebuah panggilan, calling untuk berdiri tegak membela kebenaran di bangsa ini. Orang-orang ini gerah. Golongan-golongan oposisi gerah. Orang-orang yang saat ini punya semangat pesimistik juga gerah dengan kehadiran YouTuber Nusantara. Termasuk yang satu ini, asyik aja dibilangin Cibokers Nusantara. Disusupkan. Kenapa kok disusupkan itu gimana? Jadi supaya dia bisa melihat gerak-geriknya Pak Roy katanya. Nggak usah dilihat aja, kalau saya tunjukkan. Pak tunjukin ya? Nggak ada, soalnya satu, yang saya masih penasaran, mungkin Bang Rismon bisa mengklarifikasi ini. Bagaimana hanya dia saja, kok hanya Bang Rismon saja yang bisa mendapatkan skripsi itu di perpustakaan UGM? Ya, kalau itu benar ya. Jadi Pak Roy berapa kali mencoba? saya sudah 3 kali mencoba dan memang nggak pernah dapat.
Tidak pernah dikasih. Tidak. Tapi Karena Bang Rismon saya ceritakan juga di sana. Iya. Saya datang waktu itu alasannya oleh petugas, tapi nggak, mereka tahu lah saya. Mereka tahu ngapain. Tapi meskipun waktu itu saya belum meneliti, saya belum dikenal untuk meneliti ijazah. Ijazah. Tapi begitu datang dijawab, oh itu karena ini Pak Jokowi itu orang penting, disimpan direktorat. Oh. Saya ke rektorat. Nggak dikasih juga? Nggak dikasih, malah diketawain direktorat. Karena sahabat saya yang ada di sana. Mas Roy, masa ada sih yang namanya skripsi disimpan direktorat? Gitu. Nah, ini siapanya? Itu. Akhirnya memang Bang Rismon yang menemukan. Ya, Bang Rismon tanggal 14 atau 15 Maret. Sebulan Ya, sebelum ya. tanggal 15 April kami datang. Gitu. Oke. Ya, memang yang memantik ini semua, ya Rismon, memang harus Ya. diakui. Karena dia bersama istrinya, Vivian, kan waktu itu kan datang ke perpustakaan. Terus katanya kan langsung dikasih. Langsung dikasih hari itu juga. Hari itu juga langsung dikasih. Jadi langsung di. paginya berangkat ke Jogja, Ah. malamnya pulang kembali ke. Iya, iya. Segitu cepatnya loh. Ya, meskipun itu Ya kan? bisa saja. Maka saya kan dulu juga bilang kan, Mas Mike. Kayaknya Mas Rismon ini punya tuah keberuntungan. Satu soal, lu lihat Atau punya backingan. Nah, kalau backingan nggak tahu lah kenapa dia maki-maki Pak Tito, maki-maki anu. Nah, itu kan. Ya, itu. Ya, saya juga pengen tahu nih, ini Pak Tito Karnavian, Kapolri kami yang tercinta dulu. Iya, terus Ya, tolonglah dijawab. Krisnamurti, ya Pak Krisnamurti. Iya, Pak Krisnamurti. Terus Pak siapa? Didatangi kantornya. Muhammad Nur Al-Azhar. Itu didatangi kantornya tuh. Oh iya, sampai saya diajak. Iya. Tapi waktu saya diajak kok ini ribut apa? Marah-marah di kantor kan? Iya, gimana? Buntal. Siapa, Bu? Siapa aja lah. Si apa ini? Siapa namanya? Si Roy Suryo ini makin buntal dia gitu. Dasar kau buntal. Makin gemuk ku tengok dia, makin banyak makannya ku tengok. Rismon. Siapa si Roy Suryo? Makin buntal dia si Roy Suryo. Kemarin kurus sekali dia. Kurus sekali. Sekarang udah makin buntal dia. Makin besar apanya pipinya kan. Nampak kali dia makin sejahtera. Buntal. Enggak Mas Roy, bercanda ya. Karena kami tahu Mas Roy lagi dalam keadaan kurang sehat ya. Makanya kami berharap Mas Roy itu bisa cepat pulih gitu dari sakitnya. Karena kemarin waktu di TV kan kemarin itu suaranya udah mulai hilang kan. Gini ya, aku bilang sama kalian ya, inilah framing-framing seperti inilah yang dicoba-coba untuk mereka putar balikan semuanya supaya apa? Supaya masyarakat percaya bahwasanya benar adanya Rismon itu disusupkan. Yang pertama katanya Rismon itu begitu mendapatkan mendapatkan skripsinya Bapak Joko Widodo ya, katanya bisa langsung dapat. Sementara si Roy Suryo nggak langsung dapat. Sekarang begini Roy Suryo, waktu kau minta itu, kau sudah pernah punya masalah dengan Bapak Joko Widodo. Itu dia, kau punya masalah dengan Bapak Joko Widodo. Makanya nggak sembarangan orang ngasih sama kau. Karena orang mulai berpikir negatif. Untuk apa sama kawan ini skripsi kan begitu? Apalagi kerjaannya ini untuk menjelek-jelekan orang kan begitu. Nah kalau Rismon enggak. Waktu itu orang belum pada tahu. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Kalian bilang katanya Rismon itu punya backingan. Sampai dia berani memaki-maki Tito Karnavian, Listio Sigit, setelah itu Krisnamurti dan segala macamnya. Kan begitu ya. Oleh karena ada backingan, makanya dia itu mau memaki-maki gitu. Sanggup untuk memaki-maki. Sekarang begini, aku bilang sama kau. Masalah memaki-maki, dia itu memaki-maki Bapak Kapolri ya, itu sebetulnya tergantung respon dari Kapolri. Mungkin pada saat itu dan sampai sekarang Bapak Kapolri tidak mau merespon secara berlebihan. Gitu loh. Itu hal yang wajar itu, jangan langsung kau bilang backingan. Itu ya, jadi udah jelas lah sebetulnya mengada-ada kalian itu. Mengada-ada ya. Nah, dan juga tahu kalian kemarin pas masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini ya, yang di CLS, mereka katakan mereka itu menang gara-gara apa? Tim kubu Bapak Joko Widodo ya menolak ada dilakukannya sumpah pemutusan kan begitu. Nah, mereka mengklaim bahwasanya mereka menang sekian persen. Perhatikan ya. Mereka mengucapkan sumpah pemutus itu ya bisa dikabulkan ya. Kalau itu dikabulkan ya berarti kalau ketiga tergugat ini tidak berani menyampaikan, berarti kita harus dimenangkan. Posisi kita sekarang ini adalah kemenangan sudah 92,37% ya. Artinya sifat dari hukum pembuktian Sebentar dulu 92,37%. Angka dari mana itu? Tolak ukurnya apa? Dasarnya apa 92? Kenapa nggak dibilang 99,99%? Roy Suryo. Mendingan Rismon 11.000 triliun persen. Ya kan? Itu kan angka-angka hiperbolik kan begitu. 99,99%. Artinya memang betul-betul 100%. 11.000 triliun persen. Artinya memang betul-betul 100%. Kan begitu. Nah ini ada pula 92,37%. Kemenangannya. Kalau ku hitung-hitung berarti sisanya itu 7,63% lagi. 7,63% lagi sisanya. Kok pakai sisa? Ngapain pakai sisa, Mak? Ada aja ya. Nah, jadi
kemarin biar tahu kalian ya, bisa dikatakan si Rismond ini ya, ini mendapatkan komentar yang memang betul-betul pedas, betul-betul mengejamkan dari mantan teman-temannya. Ahmad Kozinudin ya mengatakan Rismond itu bagaikan bangkai berjalan. Bangkai berjalan, bayang tahu kalian. Bangkai berjalan. Nggak tahu diri kawan ini. Aku nggak usah lagi nyanyi Udin ya. Udah cukup ya. Udin, udah ya. Mari kita dengarkan. Tidak ingin anti klimaks, ingin ini sampai ke persidangan dan dibuktikan semuanya. Apalagi pernyataan Rismond yang menyatakan ijazah itu asli itu juga tidak bernilai secara hukum karena bukanlah keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Walaupun sekali lagi sebelumnya sudah ada BAP yang dia menyatakan itu palsu kemudian katanya direvisi. Jadi saya menyimpulkan bahwa boleh jadi hari ini pun di kubu Joko Widodo belum ijma bahwa Rismond itu akan diberikan SP3. Jangan-jangan hari ini Rismond akan dijadikan sapi bajak oleh Jokowi dan diperintahkan untuk menunaikan sejumlah tugas-tugas dari Jokowi sebelum akhirnya dia juga tidak akan diberikan SP3. Emang tuh menyatakan bahwa justru ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli dan meminta maaf secara langsung kepada Pak Jokowi. Ya, sebenarnya kalau dengan Bu Tifa saya belum komunikasi, kalau dengan Pak Roy dan dengan tim yang lain termasuk Kurniati Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, kami sudah sampai pada satu kesimpulan. Jadi kalau tadi di pengantar dikatakan bahwa apakah memungkinkan seorang Rismond itu menjadi justice kolaborator? Jadi yang memungkinkan bukan itu, bahkan dapat dipastikan dia bukan justice kolaborator, tapi dia adalah pengkhianat dalam perjuangan. Itu yang kami pastikan dan ini menjadi kesimpulan yang ijma ya di antara para pejuang lainnya. Kenapa demikian? Bahkan saya sebut Rismond Sianipar ini adalah hari ini adalah bangkai yang berjalan. Kenapa demikian? Karena sebelumnya berulang-ulang di berbagai program, podcast dan sebagainya dia menyatakan tidak akan mungkin ya minta maaf dan berdamai dengan Jokowi dan kalau itu dilakukan berarti dia ya pengkhianat ya. Kejam kali kan. Kejam kali bangkai berjalan. Nah, tahu kalian ya, dari antara orang ini semuanya sebetulnya yang paling bersemangat ya untuk mendegradasi dan juga untuk ya bisa dikatakan untuk merendahkan Bapak Joko Widodo ya ini dia. Ahmad Kozinudin orangnya ya. Sampai ada satu orang biar tahu kalian apa dibilangnya. Ahmad Kozinudin adalah seorang begundal. Begundal. Kita dengarkan begundal HTI katanya. Kita dengarkan. Kozinudin, kamu tuh begundal HTI, ormas terlarang, ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah karena punya misi ingin khilafah Islamiyah, ingin negara Islam. Rakyat yang mana yang kamu bawa-bawa? Yang berkhianat kepada rakyat siapa? Yang berkhianat kepada bangsa. Rahmatullah wabarakatuh. Kozinudin, begundal HTI, koar-koar atas nama rakyat, bawa-bawa agama terkait Pak Jokowi, terkait Rismond Sianipar. Kita simak dulu videonya, nanti kita bahas nih. Kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Dan kami tegaskan sekali lagi tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Dan kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu saudara Joko Widodo harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa untuk menuntaskan kasus ini di era kita dan tidak menjadi warisan sejarah buruk bagi generasi selanjutnya. Kozinudin, bawa-bawa rakyat yang mana, Din? Din, ante mewakili rakyat yang mana? Kamu tuh begundal HTI, ormas terlarang, ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah karena punya misi ingin khilafah Islamiyah, ingin negara Islam. Rakyat yang mana yang kamu bawa-bawa? Yang berkhianat kepada rakyat siapa? Yang berkhianat kepada bangsa dan negara siapa? Ya, kelompokmu itu. Ya, kelompokmu itu. Geng HTI CS, kamu itu begundalnya. Itu yang berkhianat kepada bangsa dan negara, kepada rakyat Indonesia. Bangsa dan negara ini sudah final, bentuk negaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kamu mengkhianatinya, kamu ingin mengganti dengan sistem khilafah Islamiyah. Itu pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa sejati yang tidak bisa diampuni. Kalau saya presiden di negara ini, kamu udah tangkap itu, sejak lama itu. Sejak keluar khilafah. Negara nggak tegas ya begini ini. Padahnya organisasinya sudah dibubarkan oleh negara, tapi begundal-begundalannya, pentolan-pentolannya dibiarkan berkeliarannya terus keluar-keluar begini, mengotori atmosfer kebangsaan kita, mengotori mencekoki pikiran anak-anak muda kita, dikira benar. Ya, untuk anak-anakku, generasi muda dan semuanya saja, Anda harus tahu, Kozinudin ini yang ngomong tadi itu adalah pengacara yang punya basic organisasi yang sudah dilarang di negara ini, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Mengapa dilarang? Karena HTI, Hizbut Tahrir itu ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Ingin memberontak, kasarannya kan begitu.
hanya belum diwujudkan dalam gerakan fisik saja. Ingin mengkhianati NKRI, mengkhianati Pancasila. Kok berkoar-koar atas nama rakyat. Kayaknya harus setuju aku ini, Pak. Jadi kenapa dia sakit hati? Karena Bapak Joko Widodo menutup dan juga mencabut izin daripada organisasi lamanya. Dibubarkan. Sakit hati dia. Memang betul-betul bibit-bibit khilafah itu tidak bisa hilang dari kawannya. Nah, kemarin biar tahu kalian ternyata bertobatnya si Rismon ini mengundang simpati dari beberapa tokoh politik, termasuk Irma Suryani. Halo Bunda. Jadi beliau memuji Rismon, tapi lebih memuji lagi seorang Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena memang beliau itu paham oleh karena Bapak Joko Widodo memaafkan Rismon, jadi masyarakat terbelah dua. Tapi tenang aja Bun. Walau bagaimanapun Ibunda memuji Rismon, tetap ini orang harus masuk penjara. Jadi Ibunda Elida Neti pun juga biar tahu kalian. Nah Ibunda, kemarin gue bilang ngomong Elida Neti aja, sekarang ada Bunda Elida Neti, pengacara siapa namanya Egy Sujana, juga sudah mulai memuji-muji Rismon. Ternyata ada ada perannya seorang Ibunda Elida Neti terhadap keberangkatannya Rismon ke Solo. Keren Bunda, keren. Tapi minta maaf Bunda, minta maaf sekali kalau Rismon tetap harus kita penjarakan. Minta maaf ya Rismon kalau kau dengarkan Opung Parbelak saat ini kalau kau merasa sial karena apa, percuma terserah sama kau. Oke? Itulah isi hati Opung Parbelak dan segenap pendukung Bapak Joko Widodo. Oke? Tapi ketika Bapak Joko Widodo memutuskan untuk memberikan maaf, setelah itu RJ terbit SP3, itu urusan beliau tapi ini urusan beda.